Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Coding Angkli bersama saya Arya Ramadan. Baik, di video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi menggunakan bahasa Python dengan berbasis Streamlit yang dirancang untuk menganalisis data kasus kriminal. Kita akan mulai dari mengenal dataset, melihat bagian kodenya, hingga menjalankan aplikasinya secara langsung. Baik, hal pertama, saya akan memperlihatkan dataset yang saya punya. Dataset yang digunakan berisi informasi berbagai kasus kriminal dan beberapa atribut berupa ID, nama, kasus, dan waktu. Data ini penting untuk membantu dalam mengklasifikasikan tingkat keparahan kasus, menganalisis tren kasus, hingga memprediksi potensi pengulangan kejahatan. Oke, lanjut kita akan beralih ke halaman kodenya. Di sini saya sudah membuat kodenya yang sudah saya siapkan sebelumnya. Baik. Dan hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengimpor semua library yang kita butuhkan seperti Streamlit, Pandas, dan lain-lainnya. Oke, hal kedua, saya akan membaca dataset yang sudah kita lihat tadi. Saya membaca datasetnya berupa CSV. Atau jika teman-teman mau lebih bagus, kalian bisa membuat berupa profile ya. Websitenya sudah dijalankan. Oke, hal selanjutnya kita akan mengkategorikan kasus, di mana saya membuat 3 kategori kasus, yaitu berupa berat, sedang, dan ringan. Di mana pada kasus berat berisi kasus seperti pembunuhan, penganiayaan, penggelapan, pemerkosaan, dan lain-lain. Lalu pada kategori sedang terdapat pencurian, penipuan, perampokan, atau tapi di skip aja ya, hiraukan. Dan kasus yang tidak terdapat pada berat dan sedang akan masuk ke kategori ringan. Baik, lalu kita akan menambahkan kolom kategori kasus ke dalam data frame, di mana kita akan membuat kategori kasus dengan mengambil data dari data frame kasus, ya kan? Kita apply dari coding kita di atas di sini di klasifikasi kasus. Oke, di sini kita akan membuat judul pada aplikasi kita nanti di Streamlit. Nah, di sini saya bikin aplikasi analisis data kasus. Lalu selanjutnya, ini adalah bagian untuk menu sidebar. Di mana sidebarnya akan ada title berupa aplikasi analisis data kasus, dan pada menunya terdapat beranda, lihat semua data, cari berdasarkan nama, distribusi kasus, waktu global, hasil final, dan tentang. Baik, lanjut pada halaman menu. Jika kita klik halaman menu, maka kita akan menampilkan semua data kasus yang ada di dalam data frame yang kita bikin tadi di awal. Lalu pada halaman kedua kita bisa mencari kasus per pelaku berdasarkan namanya. Oke, dimana ketika kita mencari namanya nanti, kita akan melihat data kasus yang dilakukan oleh si Anu, lalu jumlah kasus yang dilakukan oleh si Anu, waktunya, dan dalam waktu kita akan membuat beberapa hal nanti ya. Kita lihat saja di hasilnya nanti. Oke, baik, pada halaman ketiga kita bisa melihat data sesuai dengan kategori kasus, di mana tadi kita punya kategori ringan, sedang, dan berat. Nanti kita akan lihat pada hasilnya. Dan pada menu keempat kita akan melihat pola waktu global, di mana kita akan melihat semua waktu pada semua kasus agar kita bisa melihat tahun berapa, bulan berapa, dan apalagi ya kayak gitu itulah, melihat kasus pada tahun berapa gitu yang paling banyak. Oke, dan pada menu kelima atau hasil final kita akan dari data yang sudah kita analisis nanti kita akan buat lagi dia berupa data frame kayak gini. Kita bikin hasil data frame dengan mengambil dari data frame kopiannya, atau kita akan mengcopy
data frame yang sudah jadi ke data frame baru agar tidak mengganggu data frame yang sudah kita buat nanti. Baik, pada hasil nanti kita bisa mendownload hasilnya berupa CSV ataupun Excel. Oke, baik, kita akan pindah langsung ke aplikasinya. Baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang sudah kita bikin ya. Dimana ini adalah title yang sudah kita buat tadi. Ini adalah sidebar, title sidebar, dan menu. Oke, pertama kita akan masuk ke menu lihat semua data. Ini adalah data set kita ya tadi yang dalam bentuk CSV ya. Lanjut, kita akan cari berdasarkan nama. Baik, di sini saya punya dua opsi. Kalian bisa lihat berupa list ini. Ini ada dalam list semua nama pelaku, atau kalian bisa mencari kalian bisa mencari namanya, misal Melissa. Oke, kita akan cek dari kasus Melissa. Sini kita tahu untuk Melissa McLean bahwa Melissa McLean ternyata sudah melakukan kasus sebanyak 6 kali, seperti perampokan, penipuan, penganiayaan, maling ayam, dan penggerapan. Baik, dari kategori yang sudah kita bikin tadi, maka didapatkan bahwa perampokan masuk ke dalam kategori kasus sedang, penipuan dan penganiayaan masuk ke dalam kategori berat, dan maling ayam itu ringan, penggelapan berat. Oke, lanjut. Ini adalah total kasus yang dilakukan oleh Melissa McLean. Lalu waktu kasus pertama adalah pada tanggal 3 bulan 1 2022. Oke, fungsi dari waktu kasus pertama, kita akan membuat tabel selisih dari kasus pertama ke kasus-kasus selanjutnya. Baik, semisal di kasus kedua, ternyata Melissa mempunyai selisih waktu sebanyak 6 hari dari kasus pertama ke kasus kedua. Lalu pada kasus ketiga dia mempunyai selisih sebanyak 576 hari. Begitu juga selanjutnya. Oke, di sini adalah visualisasi tentang penyebaran selisih waktu dari kasus pertama yang dilakukan oleh Melissa McLean. Di sini adalah total hari. Di sini adalah urutan kasus atau jumlah kasus ya. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita punya visualisasi analisis tren selisih waktu. Bahwa dari analisis tren kasus yang dilakukan oleh McLean, kita akan menentukan bahwa apakah Melissa ini akan melakukan kejahatan lagi ataupun tidak. Dari selisih waktunya ya. Oke, di sini didapatkan bahwa tren menunjukkan waktu antar kejahatan semakin cepat. Kemungkinan pelaku masih berpotensi melakukan kejahatan. Ya, bahwa dari kasus ini terdapat bahwa sistem menganalisisnya bahwa Melissa McLean ini akan melakukan kejahatan lagi nantinya, karena tren waktu yang dilakukan oleh Melissa dapat dibilang cepat ya, tanpa jeda yang terlalu lama. Oke, dan sini adalah prediksi waktunya bahwa mungkin si Melissa McLean akan melakukan kasus selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2026. Oke, baik, maka setelah kita menganalisis waktunya, lalu kita akan menganalisis kasus berikutnya ya. Ini baik, dari dua kasus terakhir yang dilakukan oleh Melissa McLean, maka sistem dapat menyimpulkan bahwa prediksi kasus berikutnya yang dilakukan oleh Melissa McLean adalah maling rumah. Oke, di sini kita bisa melihat di sini adalah codingnya ya, dimana mari kita lihat dulu codingnya hasilnya. Oke, di sini bahwa Melissa melakukan perampokan dan maling, dan sistemnya akan membaca bahwa kasus mana yang terbanyak yang dilakukan Melissa akan dijadikan acuan. Semisal di sini
Melissa melakukan perampokan 2 kali dan maling ayam 1 kali. Dan kata kuncinya di sini adalah perampokan 2 kali dan maling 1 kali. Jadi totalnya 3. Maka 3 kasus ini akan dijadikan acuan untuk kita menebak prediksi kasus apa yang dilakukan Melissa selanjutnya. Seperti ini ya, penganiayaan atau penggelapan. Ini ada seperti di sini, penganiayaan dan penggelapan. Tetapi Melissa hanya melakukan 1 kali, bahwa berarti tidak dapat dijadikan acuan untuk prediksi kasus berikutnya. Oke, seperti itu. Dan juga di sini kita punya rekomendasi hukuman. Dari kasus yang dilakukan Melissa tadi, sama seperti sebelumnya, kita akan melihat kasus mana yang paling banyak dilakukan oleh Melissa McLean. Seperti di sini, Melissa sudah melakukan kasus yang dikategorikan sedang itu 2 kali, berat 3 kali, dan ringan 1 kali. Maka kasus yang berat ini kan punya 3 kali ya. Maka kasus berat ini akan dijadikan acuan untuk rekomendasi hukuman, bahwa jika Melissa melakukan perlakuannya lagi, maka rekomendasi yang pantas untuk si Melissa adalah penjara ataupun rehabilitas intensif. Baik. Oke, mungkin kita akan melihat satu kasus lagi ya dari David mungkin. Nah, ini di sini David juga punya 6 kasus dan ringan dan total beratnya 4 kali ya. Lihat di ini prediksi kasusnya, bahwa prediksi kasus berikutnya yang dilakukan oleh David adalah narkoba jaringan besar. Karena di sini bahwa kasus yang paling yang dapat dijadikan acuan adalah perdagangan narkoba. Dari 2 ini penerapannya nggak masuk. Dan juga rekomendasi yang pantas untuk David adalah berat, karena ya David sudah melakukan total 4 kejahatan berat ya, maka sudah pantas untuk sistemnya akan membaca bahwa berat yang akan dijadikan acuan. Oke, lanjut, kita akan masuk ke menu ketiga, distribusi kasus. Nah, kita bisa melihat visualisasi dari kasus per kategori. Misal kita akan melihat kategori berat. Oke, di sini ada data pelaku yang melakukan kategori kasus berat, dan ini merupakan distribusinya, bahwa ternyata dari data set kita terdapat 113 kasus yang dikategorikan berat. Dan juga dapat dilihat bahwa bulan 1 2024 ya ini ya, hanya lah bahwa banyaknya terjadi kasus kategori berat yang dilakukan oleh pelaku. Oke, lanjut, kita akan masuk ke menu pola waktu global. Nah, di sini kita punya bar chart yang mencakup dari 256 kasus dari tahun 2022 hingga 2025. Dan kesimpulannya di sini bahwa kita lihat pada bulan Juni 2023 ya, didapatkannya paling banyak kasus kejahatan yang dilakukan. Sebaliknya di mana yang paling dikit ya? Ini ya September 2023 adalah waktu paling dikit terjadinya kasus gitu. Baik, di sini kita bisa download gambarnya jika kalian mau. Lalu kita akan masuk ke menu hasil final, di mana hasil final adalah hasil dari data yang sudah kita analisis sebelumnya. Misal di sini adalah Aaron Smith. Baik. Di sini saya menyatukan semua kasusnya. Saya bikin dalam satu kolom agar mudah kayak gitu. Ini kategorinya, waktu yang dilakukan, dan pola waktu dari si Aaron ini. Ternyata sistem membacanya bahwa dia jarang terjadi. Berarti bahwa si Aaron ini memiliki
selisih waktu yang lumayan jauh gitu, sehingga sistem mengklasifikasikannya sebagai jarang terjadi ya. Nah, prediksi kasus selanjutnya sudah kita bikin tadi di sistem dan rekomendasi hukumannya. Oke, baik, coba kita lihat di Melissa, mana ya Melissa? Oke, ini Melissa McLean. Nah, ini adalah rekomendasi hukuman yang untuk Melissa, penjara atau masih intensif. Baik, di sini saya sudah menyiapkan juga tombol untuk adalah hasil CSV. Jika dataset yang baru ini akan dijadikan acuan untuk analisis analisis selanjutnya, kalian bisa download sebagai CSV ataupun kalian bisa mendownloadnya sebagai Excel jika kalian ingin menjadikannya hasil akhir kayak gitu. Oke, baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga aplikasi ini atau sistem ini bisa bermanfaat bagi orang-orang. Dan buat kalian yang menonton, semoga mendapatkan ilmu dari video saya ini atau penjelasan saya, dan mohon maaf jika penjelasan saya mungkin kurang baik dan juga suara saya juga agak gimana ya karena saya lagi sakit. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.